Siapa yang puasa 10 hari, jika ia memohon kepada Allah, maka Allah memberinya. Siapa yang puasa 15 hari, maka malaikat penyeru memanggilnya dari langit. Sungguh semua dosamu di masa lalu telah diampuni, mulailah beramal. Banyak hadis-hadis seputar ini. Dikumpulkan hadis-hadis terkait tentang ini oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan sampai pada kesimpulan kebanyakan hadis-hadis seperti ini hadis palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis kita malam ini, kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu sebagaimana biasa. Mudah-mudahan majlis kita ini termasuk majlis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berada di 10 kedua dan sudah akan memasuki 10 terakhir bulan Rajab. Artinya dah separuh lebih bulan Rajab ini kita lewati. Namun tidak salah kalau kita memperbaharui semangat kita untuk memahami keutamaan bulan Rajab serta dalil-dalil seputar amaliyah di bulan Rajab. Walaupun sudah banyak juga Ustaz menjelaskannya, saya yakin dan percaya kalau bulan Rajab ini sudah banyak dibahas. Ya, karena dia bulan yang tidak sama dengan bulan lain. Karena dia termasuk bulan yang dihormati, maka banyak orang mengkajinya, mendalaminya, sampai-sampai saking hebatnya bulan Rajab ini, ada orang yang sangat berlebihan, ada juga yang tidak peduli sama sekali. Nah, artinya yang tak peduli ini karena belum ngaji atau mungkin menganggap remeh. Nah, ada yang harus berada di tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan, tidak pula sampai tak tahu sama sekali. Tapi yang terbaik itu dia tahu dalil keutamaannya dan dia mengamalkannya dengan baik, dan tahu dia mana yang tidak tepat, karena banyak juga pemahaman yang terlalu berlebihan seputar bulan Rajab. Ternyata pemahaman bahwa bulan Rajab ini luar biasa oleh ulama terdahulu sudah diberikan rambu-rambunya. Seperti misalnya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis satu kitab khusus terkait tentang keistimewaan bulan Rajab ini, yang dipandang berlebihan oleh sebahagian. Maka ditulislah judul bukunya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, menjelaskan perkara-perkara yang menakjubkan seputar keutamaan bulan Rajab. Nah, maka dari cuplikan kitab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, kalau kita ambil aja terjemahannya, dimuatnya banyak hadis, dan hadis itu kategori antara hadis palsu juga hadis dhaif.
Misalnya, tentang solat raghaib. Siapa yang solat maghrib pada malam pertama bulan Rajab, kemudian melaksanakan solat 20 rakaat setelah itu, dalam solat itu ia baca surah Al-Fatihah setiap rakaat, kemudian baca surah Ikhlas sekali, maka sebanyak 10 kali salam, berarti 20 rakaat. Tahukah kamu apakah balasannya? Sesungguhnya malaikat Jibril mengajarkan kepadaku tentang itu. Ini seakan-akan Nabi ini yang. Lalu sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi pun mengatakan dalam teks yang berkembang ini di masanya, sampai hari ini masih ada juga. Apa katanya? Allah menjaga diri orang yang melakukannya, keluarganya, hartanya, anaknya. Ia terpelihara dari azab kubur. Ia melewati titian Siratal Mustaqim seperti cahaya tanpa ada hisab dan azab. Wah, kan hebat tuh. Nah, ini yang salat yang seperti ini disebut dengan salat raghaib. Dan salat raghaib ini oleh Imam An-Nawawi disebut bid'ah munkarah. Perbuatan mengada-ngada, diingkari, mungkar diingkari, tidak diamalkan. Begitu juga ulama-ulama kebanyakan, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, oleh karena itu kenapa bisa ini berkembang? Ya sebetulnya karena sangat memuliakan bulan Rajab, sampai-sampai ibadah pun banyak yang dibuat-buat. Itu tentang sholat. Ada pula puasa. Anak puasa ini banyak juga. Sampai-sampai yang populer itu, siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka sama seperti puasa setahun. Siapa yang puasa 7 hari, ditutup baginya 7 pintu neraka Jahannam. Siapa yang puasa 3 hari, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Siapa yang puasa 10 hari, jika ia memohon kepada Allah, maka Allah memberinya. Siapa yang puasa 15 hari, maka malaikat penyeru memanggilnya dari langit. Sungguh semua dosamu di masa lalu telah diampuni, mulailah beramal. Banyak hadis-hadis seputar ini. Dikumpulkan hadis-hadis terkait tentang ini oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan sampai pada kesimpulan kebanyakan hadis-hadis seperti ini hadis palsu. Ada lagi, siapa yang menambah puasanya, maka Allah menambah balasannya. Pada bulan Rajab Nabi Nuh membawa perahunya, Nabi Nuh melaksanakan puasa, Nabi Nuh memerintahkan orang-orang bersamanya puasa. Nah, maka perawi hadis ini apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Bahwa perawi hadis ini seorang pendusta, kadzdzab. Nah, jadi kalau dia sampai kadzdzab itu tak bisa dipakai. Jadi sampai ke tingkat dhaif jiddan. Jadi dia dhaif itu kan ada yang dhaif biasa, ada dhaif jiddan. Kalau udah dhaif jiddan tuh ya udah semi-semi palsu. Nah, jadi memang tak diamalkan. Nah, meskipun hadis-hadis seputar puasa, amalan di bulan Rajab ini diteliti oleh para ulama, kebanyakannya antara dhaif dengan palsu, bukan berarti kita meninggalkan beramal di bulan Rajab. Kenapa? Ada juga hadis-hadis itu masih diberikan ada toleransinya. Misalnya hadis dhaif biasa, tapi bisa diamalkan. Mana contohnya? Inilah yang dibaca oleh Pak Imam tadi setelah sholat. Nah, ini hadisnya disebutkan dalam kitab, banyak kitab, dalam riwayat Imam At-Tabrani, juga Imam An-Nawawi menyebutkannya dalam kitab Al-Adhkar, dan banyak kitab juga menyebutkan tentang ini. Memang hadisnya kategori dhaif,
tetapi dhaif yang masih bisa diamalkan. Nah, bagaimana riwayatnya? Disebutkan haddatsana Yusuf Al-Qadi. Jadi kalau kita melihat sanadnya, berarti Imam At-Tabrani mendapatkan hadis ini dari gurunya bernama Yusuf Al-Qadi. Haddatsana Muhammad ibnu Abi Bakar Al-Muqaddami. Yusuf Al-Qadi dari gurunya Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami. Kemudian Muhammad bin Abi Ruqaddami dari gurunya pula Zaidah bin Abi Ar-Ruqan. Kemudian dari gurunya pula Ziyad An-Numairi. Sampailah ke sahabat Nabi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi itu, kata Anas bin Malik, sahabat Nabi, kana idza dakhala Rajab, kalau dia masuk ke bulan Rajab, qala, dia berdoa. Nabi itu kalau masuk bulan Rajab dia berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, bukan fima razaqtana. Fima razaqtana. Fi Rajab, bukan fima razaqtana. Fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berilah berkah kepada kami. Barik lana itu artinya berkahi kami. Berilah berkah kepada kami, bisa juga. Fi Rajab, di bulan Rajab. Berilah berkah kami di bulan Rajab ini. Dan bukan hanya Rajab, wa Sya'ban, juga setelah Rajab ini nanti kami akan bertemu juga dengan bulan Sya'ban. Beri juga berkahnya ya Allah. Dan yang paling diinginkan oleh hamba yang beriman, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itulah makna doa itu. Minta berkah di bulan Rajab, minta berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, ulama hadis menilai hadis ini dhaif. Tetapi dhaif hadis ini kan ada sebabnya. Kalau sebabnya fatal sampai dia kategori pendusta, itu tak bisa diterima. Dia sebab dhaif itu banyak. Di antara sebab dhaif itu perawi hadisnya itu umpamanya dia suka tertawa terbahak-bahak. Nah, itu dhaif hadis itu. Kalau dia perawi hadis, kalau itu terbahak, itu menghilangkan muruahnya, sehingga kepercayaan masyarakat kepadanya berkurang. Maka kalau dia meriwayatkan hadis, berkurang kualitas hadis itu. Nah, kemudian dia umpamanya suka duduk di tepi jalan, duduk-duduk ngitung-ngitung orang lewat. itu masalah itu bagi seorang perawi hadis. Kalau gitu kami tidak apa-apa lah Ustaz, kami tak perawi hadis. Jadi katanya iyyakum wal julusa 'ala turuqat, hati-hati engkau duduk-duduk di tepi jalan, kata Nabi. Ada hadisnya itu. Jadi kenapa banyak yang dilihat? Banyak komentar. Yang tak perlu dikomentari. Nah, kalau perawi hadis takut-takutnya nanti salah sampaikan hadis terucap. Jadi itulah yang dikhawatirkan. Atau dia tidak menggunakan pakaian ulama dalam menyampaikan hadis. Jadi kalau ulama hadis itu dia biasa pakai sorban, pakai baju ulama itu. Tiba-tiba dia pakai baju kaos, tak pakai celana jin, boleh kan? Habis itu tak pakai kopiah, tak pakai sorban, pakai baju kaos, pakai topi golf, gitu kan? Jadi dia ceramah, dia menyampaikan hadis, itu berkurang, sehingga kalau dia meriwayatkan hadis itu bisa dhaif karena muruahnya. Dan banyak sebab-sebab hadis itu dhaif. Tetapi kalau sebab-sebab seperti itu
tidak sampai menyebabkan hadis itu dianggap tak diterima sama sekali. Jadi masalah hadis-hadis ini sebab dhaif itu juga sebahagian ulama mempersoalkan siapa yang mendhaifkannya juga. Karena menentukan hadis dhaif itu kan ulama. Ulama mana yang mendhaifkan hadis itu. Makanya dhaif oleh ulama satu belum tentu dhaif menurut ulama yang lain. Kalau umpamanya Syekh Albani dia mendhaifkan satu hadis, ternyata ulama lain tidak mendhaifkan. Ketika dicek mengapa dia mendhaifkan? Karena dilihat di sanad hadis itu fahuwa majhulun indi. Perawi ini tidak dikenal menurut saya, kata Syekh Albani. Rupanya ulama-ulama yang tak dikenal Syekh Albani itu ketika dicek di kitab-kitab rijalul hadis terdapat dalam kitab As-Siqan Ibnu Hibban, orang-orang terpercaya, ulama-ulama terpercaya meriwayatkan hadis. Sementara Syekh Albani mengatakan dia ini dhaif. Apa sebabnya? Karena dia tak dikenal. Dia yang tak kenal, ulama lain kenal. Jadi problem juga mendhaifkan hadis itu, lihat dulu siapa yang mendhaifkan. Enggak bisa kita terima dhaif langsung. Nah, kebanyakan ulama terkait hadis ini yang jadi problem itu adalah seorang perawi bernama Zaidah bin Abi Ar-Ruqan. Nah, ini dia disepakati orangnya dalam meriwayatkan hadis itu dinilai dhaif sehingga hadisnya dhaif. Tetapi ulama masih membolehkan mengamalkan hadis ini sampai-sampai Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya disunnahkan berdoa bil baqa untuk dipanjangkan umur ilal azmanil fadilah pada waktu yang utama li idrakil a'malis salihah untuk melakukan amal soleh fiha di dalam hari yang istimewa itu, waktu yang utama itu maksudnya Ramadan. Mengapa kita disunnahkan berdoa supaya disampaikan ke bulan Ramadan? Fa innal mu'mina la yaziduhu umruhu illa khairan. Seorang mukmin tidaklah umurnya bertambah melainkan bertambah pula kebaikannya. Jadi kenapa kita disunnahkan berdoa supaya dipanjangkan umur sampai ke bulan Ramadan? Karena orang beriman itu dia minta panjang umur itu apa? Supaya bisa menambah amal. Nah, kalau engkau panjangkan umurku ya Allah, maka aku syukuri karena hari-hari itu bisa kutambah amal-amal soleh. Nah, begitu orang beriman dianjurkan untuk berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Kemudian kalau kita mengkaji tentang kedudukan bulan Rajab ini, tak asing lagi, dan ini setiap tahun, setiap masuk bulan Rajab kita selalu bahas. Jadi sekedar mengingatkan betapa luar biasanya bulan ini, disebutkan oleh Allah bulan ini dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah menyebutnya dengan istilah arba'atun hurum. Jadi ada 12 bulan dalam setahun. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Haram, hormat bahasa Arab itu maksudnya dihormati, diagungkan. 4 bulan haram itu Nabi merincikannya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim kata Nabi, 3 bulan berturut-turut berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Mengapa yang 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan 11, bulan 12, bulan 1, kan berturut-turut itu. 3 bulannya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa yang 1 bulan Rajab ini terpisah? Nah, para ulama mengkaji sebab 3 bulan berturut-turut ini
untuk menjaga perjalanan ibadah haji. Supaya haji itu aman, berangkat sejak bulan Zulqa'dah, puncak ibadah haji itu di bulan Zulhijjah, kembali ke tanah air itu bulan Muharram. Aman karena bulan itu bulan yang diagungkan, dimuliakan. Nah, sementara bulan Rajab tak ada hubungan dengan haji. Mengapa dia tersendiri? Bulan Rajab dia tersendiri berhubungan dengan bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi sebetulnya mengapa bulan Rajab ini mulia? Sebetulnya dia menyambut bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Mengapa Nabi berdoa sejak bulan Rajab? Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Maksudnya persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Kalau begitu, menyambut bulan suci Ramadan itu 2 bulan sebelum Ramadan, bukan sehari sebelum Ramadan, dan bukan menyambutnya di sungai, tapi menyambutnya dengan amal-amal kayak kita ini kan, dengan puasa, dengan yang lain-lain, dengan amal-amal soleh sejak bulan Rajab. Sekarang masih bulan Rajab, ini sedang nyambut bulan Ramadan nih. Nah, itulah sebabnya Rajab itu terpisah, karena dia sudah dilatih dulu dengan beramal di bulan Rajab ini, sehingga nanti di bulan Ramadan sudah biasa, fisiknya dah terlatih, dia tinggal menikmati ibadah di bulan Ramadan. Dan khusus bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab ini, itu sampai-sampai jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Allah yang mengatakan, hai orang-orang beriman, jangan melanggar syiar-syiar Allah, walas syahrul haram, dan jangan pula melanggar kehormatan bulan haram. Kenapa disebut jangan melanggar kehormatan bulan haram? Karena orang yang melakukan dosa di bulan Rajab ini, dosanya dilipat gandakan. Seperti ayat ini kan, coba kita lihat ayat itu ujungnya. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah berbuat zalim di dalamnya. Di 4 bulan itu, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab, jangan berbuat zalim di dalamnya. Kenapa diingatkan bahwa kita tak boleh berbuat zalim? Zalim itu artinya berbuat dosa. Zalim terhadap diri sendiri berarti buat dosa. Karena dengan dosa itu kita menzalimi diri kita. Karena akibat dosa itu akan mendapat azab. Itu kan menzalimi diri. Nah, jangan menzalimi dirimu di dalam 4 bulan itu. Kenapa dilarang betul? Karena dilipat gandakan dosanya. Karena bulan ini bulan yang dihormati. Orang yang berbuat dosa, walaupun dosa kecil, di bulan haram ini, dia dianggap sudah melanggar kehormatan bulan haram. Bulan ini bulan dihormati, buat dosa dia, maka dia sedang melanggar kehormatan bulan haram. Makanya perlu diingatkan. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, bulan haram ini dianjurkan puasa. Ya, puasa ini tentu dengan dalil yang tepat. Bukan siapa yang puasa sehari tadi itu, siapa yang puasa 2 hari, siapa yang puasa 5 hari, siapa yang puasa 15 hari, dengan keutamaan tadi itu tidak. Terus dari mana dalil yang sahih, yang hasan, yang bisa diamalkan? Inilah dalil yang bisa diamalkan untuk berpuasa di bulan Rajab ini. Memang hadis ini panjang, tapi cuplikannya sebagaimana setiap tahun juga dibahas ini tentang orang dari negeri Al-Bahilah. Seorang laki-laki dari negeri Al-Bahilah, dia datang menjumpai Nabi. Dia mengatakan, ataitu Rasulullah, saya mendatangi Nabi, lihajatin, untuk suatu keperluan, marratan, suatu ketika. Faqala, lalu dia bertanya, Nabi bertanya kepadanya, man anta, engkau siapa?
Qala, lalu sahabat ini menjawab, awama ta'rifuni, apakah engkau tak mengenaliku ya Rasulullah? Kata Nabi, waman anta, engkau siapa? Qala anal bahiliyul ladzi ataituka 'ama awal. Aku orang dari negeri Al-Bahilah yang tahun lalu kita kan dah jumpa ya Rasulullah. Kenapa engkau tak mengenalku lagi? Lalu kata Nabi, fa innaka ataitani wa jismuka wa launuka wa hayatuka hasanah. Dulu waktu kita bertemu, engkau fisikmu kuat, raut wajahmu semangat, gaya berjalannya bagus. Tidak seperti sekarang sudah seperti orang sakit aja. Fama balagha bika ma'rah. Mengapa engkau sampai berubah seperti ini? Setelah kulihat nih kok beda sekali, tak seperti tahun lalu. Lalu dia pun mengaku, inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, ma aftartu ba'daka illa lailan, aku tidak makan dan minum kecuali di malam hari saja. Lalu Nabi pun mengatakan, man amaraka an tu'adziba nafsak, siapa yang menyuruh engkau menyiksa dirimu? Kenapa puasa sampai setahun? Maksudnya dia makan malam hari aja, siang dia puasa. Mengapa engkau menyiksa diri? Lalu kata Nabi sampai 3 kali Nabi mengatakan begitu. Siapa yang menyiksa diri? Siapa yang nyuruh engkau menyiksa diri? Siapa yang menyuruh menyiksa diri? Sampai 3 kali Nabi menyebut begitu. Lalu dia pun mengatakan, kata Nabi, kalau engkau mau puasa, sum syahras sabri Ramadan. Kalau engkau mau puasa, puasa Ramadan aja dah cukup. Jangan menyiksa diri sampai setahun berpuasa. Sebulan aja. Setahun itu cuma sebulan puasanya. Yang wajib itu cuma itu, kata Nabi. Tapi sahabat ini luar biasa. Apa kata dia? Inni ajidu quwwatan wa inni uhibbu an tazidani. Sesungguhnya aku ini kuat orangnya. Aku ini orang yang kuat ya Rasulullah. Dan aku ingin engkau tambahkan lagi. Rasanya kalau cuma Ramadan itu ya sepele lah. Itu makanya. Nggak, kalau bagi saya Ramadan itu ringan. Ada enggak hari lain lagi yang bisa aku mengisi hari itu dengan berpuasa juga? Itu maksud dia. Lalu kata Nabi, fasum yauman minasyahri, berpuasalah engkau sehari dalam sebulan. Sekali aja, sehari aja. Lalu kata sahabat ini ajidu quwwatan wa inni uhibbu an tazidani. Saya masih kuat ya Rasulullah, tambah lagi. Kata Nabi, fayaumaini minasyahri, 2 hari dalam sebulan. Lalu sahabat ini mengatakan, inni ajidu quwwatan wa inni uhibbu an tazidani. Saya masih kuat ya Rasul, tambah lagi. Lalu kata Nabi, wa ma tabghi an syahri sabri, tidak cukupkah aku jelaskan kepadamu, cukuplah berpuasa di bulan sabar Ramadan. Kemudian ku sebut 1 hari, 2 hari, wa yaumaini fi syahri. Lalu sahabat ini menjawab, saya ini orangnya masih kuat nih ya Rasulullah, tambah lagi. Lalu kata Nabi, fa thalathata ayyam minasyahri, 3 hari dalam sebulan. Wa qala wa alhama inda tsalitsa famakada qultu inni sampai 3 kali Nabi menyebut, sampai akhirnya aku pun tak berhenti mengatakan. Dah disebut Nabi 3 kali, 3 hari berpuasa setiap bulan, aku pun masih mengucapkan aku masih kuat ya Rasulullah, tambah lagi. Maka setelah itu barulah Nabi mengakhiri. Kata Nabi apa setelah itu? Faminal hurumi wa aftir, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Setelah itu dahlah berbukalah, wa aftir, berbukalah. Tapi ingat, puasalah engkau di bulan-bulan haram. Kalau mau menambah amal-amal puasa ini, banyakkan puasamu di bulan haram. Bulan Rajab salah satu dari bulan haram. Jadi Bapak Ibu yang berpuasa di bulan Rajab ini dalilnya. Jangan pakai dalil siapa yang berpuasa sehari tadi itu. Itu keliru kita memahaminya. Pakai dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, hadisnya tidak ada masalah. Ada hadis lain sebetulnya kalau kita mau merujuk ke Sahih Muslim. Dari Utsman bin Hakim Al-Ansari, saya pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab dan kami pada waktu itu berada di bulan Rajab. Lalu Sa'id menjawab, saya mendengar Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Nabi berpuasa, maksudnya di bulan Rajab itu, sampai kami menduga beliau puasa terus di bulan Rajab itu, enggak ada berbukanya.
Tapi setelah dilihat lagi, ternyata ada juga Nabi tak puasanya. Maksudnya di bulan Rajab itu Nabi banyak puasanya. Banyak berpuasa tapi ada juga berbukanya. Nah, itu makanya ulama kita, ulama-ulama salafus saleh itu disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ulama salafus saleh dulu 3 abad pertama. Apa yang mereka lakukan? Mereka berpuasa di semua bulan haram. Bulan Zulqa'dah puasa, banyak puasanya. Bulan Zulhijjah puasa, bulan Muharram, bulan Rajab. Mereka itu berpuasa. Siapa saja di antaranya ada sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Kemudian ada tabi'in Hasan al-Basri. Kemudian lagi ada ulama-ulama berikutnya Abu Ishaq as-Subai'i. Termasuklah Imam Ats-Tsauri pernah mengatakan bulan-bulan haram itu al-ashhurul hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. Lebih aku cintai untuk dijadikan waktu berpuasa. Jadi memang dibandingkan hari-hari lain, maka bulan haram ini lebih aku sukai. Lebih senang berpuasa di bulan-bulan haram. Begitu ulama-ulama salafus saleh terdahulu. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan, afdalus syuhuri lis-shaumi ba'da Ramadan al-ashhurul hurum. Sebaik-baik puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan haram. Mana yang disebut bulan haram? Itu yang 4 tadi itu. Kalau mau ditambah 1 lagi, masuk di dalamnya Sya'ban. Berarti Sya'ban itu di bawah 4 itulah. Tapi yang 4 itu ya tetap Muharram. Kalau kedudukannya mana yang lebih tinggi? Muharram yang pertama. Yang kemudiannya Rajab. Kemudiannya Zulhijjah. Terus Zulqa'dah. Kemudian di luar bulan haram itu ada 1 bulan juga dianjurkan berpuasa, bulan Sya'ban. Makanya tentang bulan Sya'ban ini Nabi ternyata banyak juga berpuasa. Ada hadis tentang bulan Sya'ban. Banyak ini hadis tentang puasa bulan Sya'ban nih. Nanti kita kan sebentar lagi mau meninggalkan Rajab nih, masuk bulan Sya'ban. Apa yang terjadi? Dari Usamah bin Zaid, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak melihat engkau berpuasa di 1 bulan lebih banyak melebihi puasa di bulan Sya'ban. Mengapa bisa Nabi lebih fokus banyak puasa di bulan Sya'ban? Lalu Nabi pun menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan manusia. Kenapa? Karena dia baina Rajab wa Ramadan, berada di antara 2 bulan yang mulia. Rajab bulan mulia, Ramadan bulan istimewa. Sya'ban bulan biasa. Dia enggak masuk bulan haram. Tapi mengapa Nabi memperbanyak puasa di situ? Karena Nabi tak ingin lalai seperti kebanyakan orang. Karena bulan ini dilalaikan orang. Kalau Nabi malah tak beribadah di bulan Sya'ban itu sama dengan kebanyakan orang. Nabi mengatakan bulan ini aku berpuasa karena tak ingin sama seperti orang lalai tentang bulan Sya'ban ini. Kemudian Nabi mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal hamba Allah ke hadapan Allah Ta'ala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang saat amalku diangkat, saat itu aku sedang berpuasa. Bayangkan ketika amal kita diangkat itu, ini atas nama siapa nih? Amal siapa? Amal Pak Fulan. Sedang apa dia sekarang? Dia sedang puasa, ya Allah. Dibanggakan Allah. Engkau tengok hambaku itu. Dulu engkau ragu dengan manusia ini ya. Mau jadi khalifah engkau protes ya. Sekarang dia berpuasa semata-mata karena aku. Begitu. Yada'u syahwatahu li. Dia meninggalkan semuanya tuh, makan dan minum segala macam, semata-mata mengharap ridhoku. Lihat hambaku, dibanggakan Allah. Nah, makanya Nabi ingin ketika amalnya diangkat itu dalam keadaan berpuasa.
Tapi yang kita khawatirkan saat diangkat amal, apa? Sedang apa dia? Sedang main game. Habis amal perbuatannya tak bermanfaat, kan? Malu kita. Nah, ini tentang amal-amal di bulan Rajab sampailah ke Sya'ban. Nah, khusus untuk bulan Rajab ini dah masuk insyaallah. Belum kan? Nah. Apa kata ulama mazhab? Kita kan kalau merujuk fikih ini kan ulama mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena banyak juga orang sekarang dia anti mazhab. Tak perlu mazhab-mazhab itu, ngikut sunnah Nabi aja gitu. Seakan-akan ulama mazhab itu tak ngikut sunnah Nabi. Padahal yang paling paham dengan sunnah Nabi itu ulama-ulama itu. Paling paham mereka tentang sunnah Nabi. Nah, bagaimana ulama mazhab Hanafi memahami tentang puasa di bulan Rajab? Apa kata dia? Li'anna sawma Rajab kana masyru'an. Puasa Rajab itu disyariatkan. Puasalah di bulan Rajab. Maliki gimana? Wa nudiba saumu baqiyatul Muharram wa saumu Rajab wa Sya'ban wa nudiba saumu yaumin nisfi min Sya'ban liman aradal iktisar. Disunnahkan puasa di bulan-bulan mulia. Di antaranya puasa di bulan Rajab, termasuk Sya'ban yang juga tadi setelah bulan haram kan ada bulan Sya'ban, itu disunnahkan. Termasuk juga pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Nah, itu puasa yang disunnahkan. Ulama mazhab Syafi'i gimana? Ulama mazhab Syafi'i ini di zamannya pernah juga orang membid'ah-bid'ahkan puasa di bulan Rajab ini. Sampai ada komentar begini. Qila, itu qila itu artinya ada yang mengatakan, ada yang berkata, dikatakan. Apa kata yang mengatakan itu? Bahwa puasa Rajab itu adalah bid'ah. Ada yang menyebut. Tapi kata ulama mazhab Syafi'i, walaysa kadzalik bal huwa sunnatun fadilah. Maka yang seperti itu tak benar. Kalau ada orang mengatakan puasa khusus di bulan Rajab ini bid'ah, itu tak benar. Bahkan kata dia puasa di bulan Rajab itu sunnah yang utama. Nah, itu dijelaskannya. Nah, ada yang mengatakan bahwa puasa Rajab ini makruh. Nah, itulah mazhab Hambali. Tetapi kemakruhan itu ada sebabnya. Jadi enggak makruh tiba-tiba. Nah, maka dijelaskan di dalam penjelasan ini Ibnu Muflih mengatakan kebanyakan ulama Hambali tidak menyebutkan kesunahan puasa bulan Rajab. Kebanyakan. Mayoritasnya ulama-ulama mazhab Hambali itu enggak sunnah itu. Nah, tapi sampai pada kalimat dalam mazhab Imam Ahmad ada perbedaan pendapat. Nah, jadi walaupun kebanyakan mengatakan enggak sunnah puasa di bulan Rajab, tapi mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh. Berarti yang kebanyakan tadi menyebut makruh. Cuma kalau ini tidak dijelaskan, kita juga memponis makruh nih menurut mazhab Hambali. Enggak juga begitu. Terus makruhnya itu mengapa? Rupanya penjelasannya ada dalam kitab fikih 4 mazhab. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Apa kata dia? Wa yundabu saumu syahri Rajab wa Sya'ban bittifaqi thalathatin minal a'immah wa khalafal Hanabilah. Dianjurkan puasa bulan Rajab, bulan Sya'ban berdasarkan kesepakatan Hanafi, Maliki, Syafi'i. 3 mazhab mengatakan sunnah. Nah, sedangkan mazhab Hambali berbeda. Apa kata ulama mazhab Hambali? Ifradu Rajab bis-shaumi makruh. Kata dia mengkhususkan puasa di bulan Rajab makruh. Tapi ada illah. Nah, illah ni yang tidak dibaca orang. Kecuali apa? Idza aftara fi asna'ihi fala yukrah. Kalau di sela-sela hari di bulan Rajab itu ada juga berbukanya. Jadi apa maksud makruhnya? Kalau puasa 30 hari. Nah, makruh dia. Kan 1 bulan 30 hari atau 29. Andai seseorang berpuasa di bulan Rajab ini full, maka hukumnya makruh.
Tapi kalau ada di sela-sela hari bulan Rajab itu ada puasanya, ada berbukanya, maka tidak makruh. Berarti sunnah. Cuma karena orang bacanya satu buku, ini katanya makruh. Dia tak tahu makruhnya itu kenapa. Rupanya makruhnya itu kalau berpuasa semua. Tapi saya yakin jarang orang mau puasa full di bulan Rajab ini kan. Jarang orang mau puasa full itu. Dan yang kita lakukan ini memilih hari-hari baiknya Senin, Kamis itu kan udah bagus juga. Sampai situ mungkin kajian kita. Mungkin ada pertanyaan agak 1-2 sebelum ditutup. Masih memungkinkan untuk diskusi kita sebelum kita cukupkan. Tak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah pasrah aja. Ini maksudnya betul-betul paham untuk diamalkan atau atau ragu entah iya entah tidak nih. Tapi kita husnuzan. Jamaah senyum-senyum itu maksudnya saya ada amalkan dah tuh saya. Tak usah cerita tentang bulan Rajab. Banyak amal kami dari Ustaz lagi. Kalau memang udah diamalkan alhamdulillah, dan kalau masih ada waktu kita beberapa hari ke depan ini, belum sempat beberapa hari kemarin, inilah kesempatannya. Kita isi di akhir-akhir bulan Rajab ini, jangan sampai tak ada amal sama sekali dalam rangka memuliakan bulan Rajab yang istimewa yang disebut sebagai bulan haram. Termasuklah sholat sunnah kita, baca Quran kita, zikir kita, apalagi sedekah kita, infak kita. Buat kesempatan. Kalau bulan lalu ada kesempatan mau sedekah belum, ini bulan Rajab, ini bulan yang tepat ini. Disinilah waktu yang bagus untuk berinfak. Karena setiap kita beramal di bulan Rajab dilipat gandakan pahalanya. Tapi ada juga jamaah, Ustaz, saya mau berinfak, bersedekah. Tapi nunggu bulan yang istimewa lah. Yang mana? Nanti 2 bulan lagi. Bulan Ramadan. Itu pahalanya luar biasa. Jadi, ya nunggu Ramadan nantilah. Rupanya malaikat Israel itu datang di bulan Sya'ban. Itu yang kita khawatirkan. Jadi selagi ada waktu, kesempatan terbuka beramal, buatlah beramal. Mudah-mudahan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Terima kasih atas perhatian jamaah semuanya. Mudah-mudahan berkah. Kita cukupkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.